Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang Kawasaki disease. Kita akan memperkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Dianadi Zabon Suroso. Perkenalkan, nama saya Firza Orlanda. Perkenalkan, nama saya Najwa Sera Aurelia. Perkenalkan, nama saya Khalifah Naura Mabelihya. Perkenalkan, nama saya Reka Hairunisa Suara. Ya, jadi langsung ke PPT-nya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari penyakit Kawasaki. Jadi, penyakit Kawasaki adalah peradangan pembuluh darah atau vaskulitis yang menyerang pembuluh darah berukuran sedang, terutama arteri koroner dan pembuluh darah yang memberi suplai oksigen ke otot jantung. Penyakit ini paling sering terjadi pada anak usia di bawah 5 tahun dan bila tidak ditangani dengan cepat dapat menyebabkan aneurisma arteri koroner, yaitu pelebaran dinding pembuluh darah yang berisiko pecah atau tersumbat oleh bekuan darah. Penyakit ini juga dikenal sebagai mucocutaneous lymph node syndrome karena gejalanya melibatkan kulit atau mukokutan, selaput lendir, dan pembesaran kelenjar getah bening. Lalu yang kedua, penyebab atau etiologi. Pertama ada infeksi. Banyak kasus muncul setelah infeksi saluran napas pada anak. Diduga tubuh anak memberikan reaksi imun yang berlebihan terhadap suatu mikroorganisme. Kandidat pemicunya itu yang pertama adalah virus seperti coronavirus, adenovirus, parvovirus, dan Epstein-Barr virus. Lalu yang kedua adalah bakteri seperti bakteri Staphylococcus dan Streptococcus yang menghasilkan suprantigen atau suprantigen sama dengan yaitu molekul yang memicu aktivasi sistem imun secara besar-besaran ke inflamasi ekstrim. Setelah terpapar, sistem imun anak menjadi terlalu aktif sehingga menyerang pembuluh darah sendiri, terutama arteri koroner. Lalu yang kedua ada faktor genetik. Anak yang memiliki variasi gen tertentu lebih mudah mengalami aktivasi imun abnormal, misalnya gen ITPKC, CASP3, dan FCGR2A. Anak keturunan Asia Timur memiliki kecenderungan tertinggi terkena Kawasaki yang menunjukkan peran genetik yang cukup kuat. Lalu yang ketiga, faktor imunologi. Pada Kawasaki terjadi peningkatan sitokin proinflamasi atau IL-1, IL-6, TNF, gangguan regulasi imun bawaan dan adaptif, disfungsi endotel. Semua proses ini menyebabkan inflamasi luas pada pembuluh darah. Di sini ada epidemiologi, yaitu Kawasaki disease adalah paling banyak ditemukan di Asia Timur, terutama Jepang, yang memiliki angka kejadian tertinggi di dunia, yaitu sekitar 300 per 100.000 anak usia di bawah 5 tahun. Korea Selatan dan Taiwan juga menunjukkan insiden tinggi meskipun lebih rendah dibanding Jepang. Di Amerika Serikat, angka kejadian sekitar 25 kasus per 100.000 anak. Namun, lebih sering terjadi pada anak keturunan Asia, menunjukkan adanya faktor genetik yang kuat. Sebagian besar kasus, sekitar 80-90%, terjadi pada anak usia di bawah 5 tahun, dengan puncak usia 1-2 tahun. Penyakit ini juga lebih sering menyerang anak laki-laki dibanding perempuan, dengan rasio sekitar 2:1. KD menunjukkan pola musiman, di mana kasus meningkat pada akhir musim dingin hingga awal musim semi. Pola ini menguatkan dugaan bahwa faktor lingkungan atau infeksi musiman berperan sebagai pencetus penyakit. Sekarang di sini ada patofisiologi, anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskular yang terlibat. Yang pertama ada arteri koroner. Arteri koroner bertugas mengalirkan darah kaya oksigen ke otot jantung. Terdiri dari left main coronary artery, pecah menjadi left anterior descending. Terus ada left circumflex dan right coronary artery. Kenapa arteri koroner paling terkena? Karena pembuluh ini mempunyai struktur elastis dan tekanan tinggi sehingga sangat sensitif terhadap inflamasi. Terus yang kedua, itu ada struktur dinding arteri. Dinding arteri terdiri dari intima, yaitu lapisan endotel berfungsi sebagai pengalur aliran darah, antikoagulan alami yang pertama diserang oleh peradangan. Yang B ada media, berisi otot polos dan serat elastis, menjaga kekuatan dinding pembuluh jika rusak dan menyebabkan aneurisma. Yang ketiga ada adventitia, yaitu lapisan luar dari jaringan ikat. Yang ketiga ada fisiologi aliran darah koroner. Yang pertama ada aliran koroner terjadi saat diastol. Terus yang kedua ada bila terjadi vaskulitis, yaitu lumen menyempit atau melebar, aliran darah terganggu, yang menyebabkan aliran darah terganggu. Terus yang ketiga ada aneurisma, menyebabkan turbulensi, yaitu memicu pembukaan darah, trombus. Selanjutnya saya akan membahas mengenai mekanisme atau fisiologi. Yang pertama ada trigger awal, itu terjadi saat anak dengan predisposisi genetik terpapar suatu antigen atau virus atau bakteri. Terjadinya aktivitas sistem ilmu bawaan berlebihan. Selanjutnya aktivasi dalam ilmu bawaan pada fase akut hari ke-1, hari pertama dan ke-10. Neutrofil dan makrofag masuk ke dalam dinding pembuluh, lalu melepaskan radiasi bebas dan enzim perusak jaringan dan memicu kerusakan endotel atau endothelial dysfunction. Lalu silotik inflamasi naik, dan terakhir menyebabkan demam, ruam, dan peradangan mukosa. Dan terakhir aktivasi sistem imun adaptif. Fase ini berperan pada kerusakan lebih berat, seperti sel TCD4+ dan CDB+ masuk ke dinding arteri. Yang kedua, sel T melepaskan interferon Y, memperkuat kerusakan. Lalu yang ketiga, sel B memproduksi antibodi yang memperburuk inflamasi.
Lalu yang keempat ada panvasculitis. Ini adalah fase kunci Kawasaki yang terjadi yang dapat terjadi intima, lalu menjadi endema, media, serat elastis rusak, adventitia menjadi infiltrasi sel imun, akhirnya dinding arteri melemah. Yang kelima, pembentukan aneurisma arteri koroner. Karena dinding pembuluh melemah, maka tekanan darah mendorong pembuluh untuk melebar, menyebabkan dilatasi. Aneurisma kecil, aneurisma raksasa atau giant aneurisma bisa bertahan karena hingga dewasa dan berbahaya. Yang keenam, trombosis dan iskema jantung. Aneurisma menyebabkan turbulensi aliran darah, membentuk bekuan. Resikonya bisa berupa infark miokard atau serangan jantung, aritmia, gagal jantung, sudden cardiac death. Selanjutnya ada diagnosis. Ada yang pertama diagnosis klinis, kriteria klasik. Nah, diagnosis Kawasaki disease umumnya bersifat klinis. Kriteria klasiknya adalah demam yang berlangsung kurang lebih dari 5 hari disertai minimal 4 dari 5 manifestasi berikut. Yang pertama ada konjungtivitas bilateral non purulen, yang kedua perubahan mukosa oral bibir pecah atau lidah stroberi, yang ketiga ada ruam kulit polimorfik, yang keempat ada perubahan ekstremitas endema tangan atau kaki, desquamasi atau mengelupas. Yang kelima, limfadenopati cervical yang berukuran 1,5 cm. Nah, yang selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan laboratorium sering menunjukkan peningkatan CRP dan ESR, leukositosis, trombositosis pada fase subakut, hipoalbuminemia, dan peningkatan enzim hati. Pemeriksaan penting lainnya tuh ada juga ekokardiografi yang digunakan untuk mendeteksi aneurisma arteri koroner. Dan yang ketiga ada EKG. EKG dapat menunjukkan tanda iskemia atau aritmia. Selanjutnya ada tata laksana. Yang pertama itu ada IVIG atau intravenous immunoglobulin sebagai terapi utama. Dosisnya itu 2 gram per kilogram sebagai infus tunggal dalam 1 kali pemberian. Diberikan setiap hari pertama. Penyakit pemberian di hari pertama itu sangat penting karena dapat menurunkan resiko aneurisma hingga 90%. Yang kedua itu ada aspirin. Dosis tinggi atau antiinflamasi itu diberikan pada fase akut. Dan dosis rendah atau antiplatelet itu setelah demamnya turun. Kalau misalnya pasien nggak merespon IVIG, itu bisa diberikan terapi tambahan seperti kortikosteroid, infliximab atau anti-TNF, cyclosporin diberikan pada kasus tertentu. Pemantauan pencegahan komplikasi itu bisa dilakukan melalui ekokardiografi serial. Pada aneurisma besar diperlukan terapi antikoagulan seperti warfarin atau LMWH untuk mencegah trombos.